Halo men, balik lagi ke channel gue ya. Dan di depan gue ini ada Infinix Note 40. Ya, Infinix Note 40. HP yang gue pakai untuk jadi daily driver di 8 bulan ini ya. Yang artinya di bulan depan, bulan ke-9 ya, tuh HP ini lunas. Nyicil men, 9 bulan men. Oke. Jadi ada apa nih sekarang nih di video ini nih soal Infinix Note 40 ya. Secara gue itu udah sering banget bikin Infinix Note 40 videonya. Boleh cek playlistnya aja nih, udah lumayan banyak. Dari review case-nya, aksesoris. Jangan lupa subscribe dulu lah pastinya kan. Kalau nggak subscribe bakal kena ini nih, Kamehameha dari Vegeto. Yuk lanjut yuk. Nah, jadi di 8 bulan ini ya, selama pemakaian gua nih, ada beberapa hal yang gue alamin sih. Kalau soal pemakaian sehari-hari ya enak-enak aja HP ini gitu kan. Baterainya lumayan awet, ngecasnya cepet, kamera oke, desain oke, handlingnya enak karena bentuknya boxy ya, dan framenya datar men. Nah tuh, ini HP idaman banget dengan desain begini. Tapi itu yang bagus-bagusnya aja ya. Dan di video ini gue mau cerita yang soal apa ya, kurang cocok atau keluhan-keluhan gue lah. Bukan bug sih sebenarnya, cuman ya ada beberapa yang nggak cocok gitu. Karena gue pertama kali ini nih pakai HP Infinix nih. Mungkin yang udah suhu pakai Infinix gitu bisa kasih tahu nih kalau ya emang begitu HP-nya, atau kalau ada kata-kata yang salah dari gue ya silahkan di komentarin aja. Oke, yuk yang pertama ini nih. Yang pertama nih HP ini nih, gue dari awal make itu nyari fitur yang bisa bikin video jadi wallpaper teman-teman. Karena sebelumnya gue pakai HP Poco X10 FC itu ada gitu. Ya emang situ fitur itu bikin boros baterai ya. Cuman kadang-kadang bereksperimen aja gitu kan. Tampilan HP diginiin keren nggak? Wallpapernya dari video bagus nggak? Nah dan gue kan udah beberapa download video gitu yang mau gue jadi wallpaper. Ternyata nggak muncul opsinya. Gue nggak tahu nih settingannya gimana nih. Teman-teman boleh kasih tahu lah kalau emang ada settingan yang bikin wallpaper jadi video. Nggak untuk dipakai sih, cuman ya iseng aja gitu, eksperimen aja. Contohnya begini nih. Nah ini wallpaper ya dari galeri. Kalau kita klik lainnya kayak gini, nah itu muncul tuh, gunakan sebagai wallpaper. Dan ya wallpapernya berubah gitu sesuai gambar ini ya. Nah ini video filenya gitu, MP4. Kalau gua klik lainnya nggak muncul men, ya kan? Nah gitu dia. Ini sebenarnya cuma iseng aja ya, nggak dipakai juga, cuman ya namanya iseng gitu kan ya. Lagi gabut, ngotak-atik HP, pengen lah gitu. Oke? Atau caranya aja yang gua nggak tahu. Jadi kalau teman-teman ada yang tahu ya boleh kasih tahu lah. Itu yang pertama teman-teman. Oke, yang kedua nih. Nah pernah nggak sih teman-teman ngalamin gini ya? HP lagi dalam posisi kayak gini nih, terbuka hidup gitu, lagi baca, mungkin tulisannya kecil-kecil atau lagi cardless di ATM gitu kan, nyocokin kode transaksi biar nggak salah gitu, dan lock screennya di set kecil nih antara 15 sampai 30 detik kayak gua ini nih. Itu kan diliatin terus ya gitu, tiba-tiba layarnya redup lalu ke lock screen kayak gini nih, ting, itu fingerprintnya nggak langsung muncul men. Tuh, mana coba, belum kekunci mungkin ya, cuman namanya lagi buru-buru gitu kan ya, kayak gitu. Jadi kayak gua tadi tuh kan mencet aja layarnya mati, itu baru muncul lock screennya gitu. Nah ini nggak muncul kan, lihat tuh lock screen apa, fingerprintnya nggak muncul kan, layarnya mati, baru deh tuh kebuka gitu loh. Itu kalau lagi buru-buru begitu teman-teman yang gua alamin ya. Padahal kalau kondisi begitu, nah ini mungkin ada yang belum tahu, gue juga baru tahu gitu. Jadi kalau kondisi begitu ya, nah pencet aja tombol powernya. Udah balik lagi sebenarnya begitu. Kalau lagi santai mah sempet mikir begini ya, tapi kalau lagi buru-buru gitu, atau lagi ya lagi baca-baca di tempat kerja gitu misalnya, suka panik gitu, pencet nggak muncul fingerprintnya. Terus pencet tombol power doang, udah balik lagi. Ada nggak sih yang ngalamin begitu ya? Ini sih bukan bugs ya, guanya aja yang menurut pemakaian gua gitu. Dan itu berlaku nggak cuma di wallpaper animasi begini ya,
Di always on display juga begitu. Jadi yang udah lama pakai Infinix mungkin begitu nggak sih? Ya sekali lagi nih cuman keluhan gue doang. Ya yuk, itu nomor 1 ya. Itu nomor 2, sorry. Nomor 2 begitu. Fingerprintnya tidak langsung muncul ketika layar mati karena didiamkan layarnya. Oke. Yang kedua, pernah nggak sih teman-teman ngalamin gini ya? Ini soal aplikasi kamera nih. Ketika foto di ruangan yang atau tempat yang kurang cahaya, otomatis kita hidupin flash dong, biar bagus gitu. Setelah foto-foto ya, coba foto cepret, udah kan, kelar, baik. Tutup aplikasi foto di recent app. Beberapa saat kemudian ya, kita mau foto candid nih ceritanya nih. Ada barang bagus gitu kan, mau candid aja lah, cepret foto gitu. Mau nggak mau buka kamera lagi kan, kita klik kamera nih. Tahu apa yang terjadi? Flashnya masih hidup men. Aduh, gue bandingannya di Poco X3 NFC nggak begitu gitu loh. Kalau aplikasi udah nutup, kamera udah nutup gitu ya, balik lagi ke default ya. Kalau kayak gini kan jadi ketahuan ya, flashnya masih hidup padahal kita udah tutup gitu kan, nggak sengaja lah main cepat aja gitu. Kalau gua ngalamin kayak gitu men, mau foto diem malah nyala. Gimana jadinya kan, jadi ya gagal deh candid ya gitu. Maka teman-teman ya, jangan lupa nih setelah pakai flash di kamera gitu, dimatiin lagi. Nah, gitu. Jangan lupa tuh, beneran. Oke, yang selanjutnya nih yang gue alamin ya, keluhan gue nih. Biasa kan kalau kita buka aplikasi tuh main tutup-tutup aja ya, balik ke home gitu. Lalu suatu saat curiga nih, baterai kok cepet habis, mulai lemot gitu. Yang otomatis dicek itu ya recent app kan, kayak gini. Berapa aplikasi yang jalan? Nah, pastinya kalau gue ya, gue tutup aja semua nih dengan nekan tombol ini nih, yang sampah ini nih, jus. Yakin udah ketutup semua ini? Yuk cek yuk. Belum men. Ada yang ketinggalan. Itu dia tuh. Kok masih ada yang kebuka gitu. Jadi mau nggak mau hapus manual sendiri gitu, biar ketutup semua, baru hilang tuh kan. Ini sih gue baru nemu ya, soalnya di HP gue sebelumnya nggak begini. Kalau udah close ya close semua gitu. Nah baru kejadian di Infinix Note 40 ini nih ya. Emang begitu atau gue yang salah? Silahkan dikoreksi aja, nggak apa-apa kok. Nah itu ya keluhan gue soal Infinix Note 40 ini di nomor 4 ya, 4 kali, lupa deh. Oke lanjut nih. Nah pernah nggak sih temen-temen ya, ketika HP dikantongin gitu dan kita mau ambil keluar, munculnya begini, layar penguncian majalah gitu. Padahal ini udah dimatiin, yakin banget di personalisasi, di setting itu udah dimatiin. Kok muncul lagi? Sebenarnya sih tinggal swipe sini doang ya, udah balik lagi kan. Karena layar penguncian majalah itu bisa aktif kalau layarnya kegeser ke arah kiri. Nah itu muncul layar penguncian majalah ya, barangkali di kantongnya sambil aktivitas gitu, jadi kegeser-geser teman-teman. Di HP lain begini nggak sih? Layar penguncian majalah ini suka nggak sengaja kepencet gitu, kok wajib banget kayaknya, padahal udah dimatiin muncul lagi gitu. Bukan soal itu juga ya. Nah terus selanjutnya nih, bisa kelihatan ya teman-teman ya, posisi fingerprint ini di sini nih. Kita pasti kalau udah lama make gitu, refleks aja ya, langsung pencet. Nah yang terjadi adalah lanjutan yang tadi ya, setelah ambil HP dari kantong, layarnya berubah begini nih. Kita nggak ngeh gitu kan, nggak sadar, dengan refleks aja tangannya mencet fingerprint gitu. Ternyata posisi fingerprint itu sama persis dengan lanjutkan di layar penguncian majalah. Tuh, sama kan? Ini di sini fingerprint, lanjutkan penguncian majalah di sini nih gitu. Jadi kalau nggak sengaja ya, kalau tahu nggak sempet lihat HP, ternyata ini udah berubah layar penguncian majalah, ya mau nggak mau jadi berubah ke lanjutkannya
kepencet gitu teman-teman. Nah tuh pas lihat loh kok lain gitu kan, tekan tombol back malah jadi begini, fingerprintnya muncul tapi wallpaper kita yang disetting tadi gitu jadi hilang. Tuh coba lagi, coba munculnya always on display teman-teman. Tadi kan bukannya, kalau di lock screen itu kan wallpaper animasi, ini munculnya always on display, jadi begitu, jadi ngaco. Nah ketuk 2 kali munculnya penguncian majalah, fingerprintnya muncul tuh gitu, jadi lock screennya kan, wallpaper animasinya entah kemana gitu loh. Ini kan pakai data ya sengaja tuh, untuk balikin laginya ya setting lagi wallpaper animasinya teman-teman, dipersonalisasi. Itu yang terjadi loh. Lalu selanjutnya soal keluhan gua pakai Infinix Note 40 ini selama 8 bulan. Ini men, nih kamera ini fungsinya apa sih ini? Oke ya, ini fungsinya apa kamera ini? Kalau emang makro ya dikasih menunya gitu loh di kamera gitu. Karena setelah beberapa kali update itu nggak ada menu makro di aplikasi kamera. Kalau yang ini udah tahu belum fungsinya untuk apa? Yuk kita cek ya. Nah ini kamera udah kebuka ya. Kita ke fitur potret atau ke mode potret. Pastikan F-nya ini aktif nih. Yang ini nih. Coba aja tutup. Nih tutup ya kamera ini ya. Yang bawah nih. Munculnya itu tuh. Jangan menutupi kamera sih harusnya ya, kan kita mencet kamera ini tuh kalau ditutup ya. Jadi ini adalah deep sensor untuk ya bokeh-bokeh gitu, jadi lebih rapih gitu bokehnya. Nah yang ini apaan men? Kalau emang makro ya kasih menunya gitu ya, ini nggak nemu gua. Oh NFC itu, jangan-jangan NFC dalam bentuk kamera, tapi NFC di bawah di sini. Nah itu, semoga di update berikutnya itu adalah menunya untuk kamera itu, kasih lah seenggaknya biar apa ya, biar berguna gitu. Soalnya gue sampai dapat PA kayak gini nih dari user pengguna brand lain gitu. Ya kaget kan, gue balas saja begini. Padahal emang bingung gitu teman-teman ya. Nah itu tadi soal keluhan-keluhan gue di Infinix Note 40 selama 8 bulan pemakaian ini teman-teman. Nah kira-kira teman-teman ada yang mengalami nggak? Atau apa yang dialami teman-teman selama pemakaian Infinix Note 40? Gitu. Itu sih berdasarkan pengalaman gue aja ya. Tadi yang gue kasih tahu itu, gue baru pakai HP Infinix, HP ini Infinix Note 40. Gitu loh. Gitu aja ya. Jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Kalau nggak subscribe, di gas sama dia nih. Oke, see you, bye bye.